style rencana di dalam in-game mereka nggak terlalu membutuhkan waktu yang cukup banyak. Ini artinya dari tim EVOS Immortal sendiri banyak sekali rencana yang mereka siapkan dengan siapa mereka bermain dan mereka harus membawa nama EVOS Immortal ini ada di sebelah mana secara poin total. Tetapi kali ini Survivors di area campsite sudah ada dua tim juga di sana, ada OP Griffin beberapa playernya bersama dengan Jet Capital Hagia yang bertembakan sudah coba dikeluarkan dan satu orang harus di take down bersama dengan satu player di Jet Capital Hagia pun terending satu player sayang sekali dengan tembakan dari pas 12-nya cukup menyakitkan dan berhasil untuk dibayar dua tentunya. Dua orang terending dari tim OP Griffin sementara dua playernya sudah masuk menuju ke area Lumber Mill. Dua tukar satu, pertukaran yang sangat-sangat menurut gua itu cukup bagus untuk Jet Capital Hagia di early phase ya. Yang akhirnya membuat teman-teman daripada OP Griffin kali ini harus memutar otak bagaimana cara untuk menghidupkan kembali teman-temannya dan juga mencari resource tambahan. Tapi yang tadi gua nggak kenapa OP Griffin di situ cuma dua orang. Duanya udah ke Lumber Mill karena memang sebetulnya dari drop zone mereka di Lumber Mill. Terus ya dengan meta revival system sekarang jadinya misah itu nggak terlalu rugi lah kalau misalkan ke pick satu atau dua orang. Tapi mungkin rugi ke waktu aja sih. Rugi karena ketika lu dihidupkan lu harus reset lagi dari segi lu. Benar, dan mungkin karena OP Griffin melakukan hal itu ya mungkin mereka juga sudah memperhitungkan apa yang bakal terjadi ketika resiko tersebut harus dihadapi oleh tim OP Griffin. Dan somehow Rama pun sudah berhasil untuk di-revive kembali, tinggal satu orang lagi yang harus segera dihidupkan. Dan ini dia WLA King yang sudah melakukan pergantian pemain. Mereka berhadapan dengan tim Eiko Ronin kali ini di area sentral. Dari arah kejauhan masih sama-sama memantau di bagian atas dan juga bagian bawah. Sebetulnya dari kedua tim, kalau misalkan mereka sama-sama nggak mau melakukan team fight karena ini udah terlampau sekitar 1,5 menit mereka ada di area sentral. Kalau misalkan di text time yang terlalu lama banget, dari kedua tim ini masih bisa sama-sama cabut menuju ke areanya ataupun ke checkpointnya mereka masing-masing. Dari sekarang keburu nanti tim yang ada di Central atau di Lumber Mill keburu masuk juga, Central dari Firebridge dan juga Lumber Mill. Tim Ekoronin ini belum selesai, yang pada akhirnya tim yang baru datang bisa jadi third party di antara mereka yang sedang ada di area sentral. Ya, yes, betul banget. Ini dari masing-masing tim coba untuk menunggu timing yang pas ya, menarik ulur satu sama lain, setup sematang mungkin. Karena kalau kita ngomongin sentral, lu lihat ada beberapa compound yang cukup membingungkan. Bener. Ketika lu salah melangkah, lu minim info, itu akan menjadi disaster untuk tim lu. Jadi dari kedua tim coba untuk nunggu informasi sejelas mungkin, walaupun mereka udah notice keberadaan satu sama lain, tapi mereka belum tahu pasti di mana letak secara jelasnya daripada musuh mereka. Jadi mereka bakal tahan dulu sampai di mana ada satu informasi yang terlihat sedikit aja bakal mereka manfaatin. At least mereka bisa dapetin satu orang kah, atau nantinya kenok pun gak apa-apa. Yang pasti itu menjadi salah satu jalan atau space untuk mereka melakukan inisiasi selanjutnya. Yap, itu dia. Tapi sebetulnya inisiasi pertama akan dilakukan dari tim Ekoronin kalau melihat dari pergerakannya. Dan benar saja Kani berhasil menembakkan satu orang Colt di sana yang tidak bisa untuk di-revive. 3 orang tersisa dari WLA King. Sudah mulai terlihat informasi diberikan oleh seorang Jun di arah bawah satu orang. Bahkan Jun melihat 2 orang pergerakannya kali ini akan mendapatkan follow up dari seorang Sipit. Sementara Kocel dengan gagah berani berkan zip line-nya menuju ke rumah bagian bawah. Uki sudah tertembak di arah atas, kali ini Kocel melihat 1 orang super tembak, berhasil didapatkan 1 orang kembali. 2 orang yang tersisa dari WLA King sepertinya sudah mulai memberikan sinyal untuk cabut, tetapi tidak, ternyata ini dia yang terlalu lama dibuang-buang waktunya. OP Griffin mendapatkan 1 killnya dari WLA King. Wow, sayang banget ya tadi kesabaran dari WLA King tidak membuahkan hasil yang bagus. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi daripada tim Eko ternyata mendapatkan informasi terlebih dahulu. Jadi ketika satu orang yang berhasil di take down, mereka seperti yang udah gue bahas tadi, ketika mereka dapetin satu info aja, itu bakal mereka maksimalkan semaksimal mungkin. Dan mereka langsung commit all in, masuk ke daerah pertahanan daripada musuhnya, dan mencari celah dari atas genteng kah, satu orang kenok, akhirnya mereka bisa mendapatkan ruang lebih besar lagi untuk mencari sisanya di mana. Dan itu yang tadi gue bilang, kalau misalnya sabarnya kelamaan, malah jadinya jelek buat tim lu. Kenapa? Karena musuhnya bisa ngelihat
dimana pergerakan secara perlahan kalau musuhnya lebih cerdik lagi. Tapi tahan dulu, kayaknya ada EVOS Immortal yang kali ini harus terlibat satu pergesekan nih Biga. Aduh, sayangnya tidak ada glue wall dipasang oleh seorang Street, tetapi dengan sigap kali ini Man memasang glue wall ke arah belakang, bahkan ada tembakan juga dan hampir saja Street tertumbangkan kembali dari Skyler. Connect kali ini menuju ke satu buah glue wall berhasil untuk dipasang kembali sehingga Man dan juga Street masih cukup aman jauh ini. Ras mendapatkan satu orang AIS dari Zumarawa, ini artinya dari Zumarawa harusnya menyisakan satu player tersisa karena fightnya antara EVOS Immortal dan juga Zumarawa ini sudah berlangsung ketika Ekoronin dan juga Well Aking sedang saling tatap-tatapan. Tadi sempat ngelihat di notification kill ada 2 kill yang didapetin oleh tim EVOS Immortal di area mungkin bagian bibir dari Mod House menuju ke area Fields, dan benar aja Otang di sana masih ada bersama dengan Putra, mungkin salah satunya berhasil untuk diselamatkan, bahkan masih hidup bersama dengan 3 playernya dari Zumarawa itu sendiri, tapi nggak aman. Di area Fields-nya di sana ada West Bandit juga dan juga Rans Esports melakukan rotasi keduanya, mereka menuju ke area jalanan dari Fields-nya itu sendiri dan zonanya akan bergerak. Zonanya masih menutup dalam perjalanan on the way dan kita belum tahu bakal kepental ke sebelah mana. Kita lihat Teh Julia zonanya bergerak menuju jeng donat masih bulat sana. banget ya. Bulat banget di tengah-tengah map, dan kita lihat kali ini daripada seorang Alpha sudah mulai melihat adanya pergerakan daripada musuh di sebelah sana. Yap, ini ya di area Rans Esports yang sudah mulai bergerak untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, tapi mendapatkan hujan peluru dari West Bandit ke arah keluaran dimiliki oleh seorang Iki di balik sebuah pohon. Masih begitu terbuka posisinya dan ini membuat kesempatan untuk seorang Skybin bisa terus natakin ke arah depan, tapi malah kali ini Skybin ketumbang di tangan seorang Rama. Kembali satu persatu blue wall dibuka oleh Rans Esports dan pergerakannya kali ini dari Easy PG dari arah belakang melakukan flanking membelah lautan, lari begitu cepat dan masuk ke arah pertahanan dari West Bandits yang justru kali ini West Bandits yang punya compound malah terkurung keadaannya. Glue wall dibuka, Eddie sudah berhasil untuk di ending. 2 orang terakhir akankah ini menjadi malapetaka untuk West Bandits setelah mereka berhasil untuk mendapatkan buyanya? Masih ada sebuah glue dipasang, terus coba lemparkan satu buah granat, sempat terbutakan, gak tahu granatnya kemana, tapi Alpha berhasil melupakan seorang Iki. Easy Peasy pun tumbang. 2 lawan 2 keadaan kali ini. Granat kembali seorang Rose, 1 orang Alpha berhasil tumbangkan. Rama sigap dengan sebuah duel, tapi Rama di take down kali ini. Rose sebagai orang terakhir akankah menjadi penyelamat untuk timnya? Bahkan sudah mulai connect, masih cukup tenang. Coba di revive terlebih dahulu, masih bisa ditahan kembali, tapi tembakan masuk. Rose pahlawan yang gak kesiangan, ini dia Rose Rans Esports. Wow, Rules Rans Esports. Dimana tadi kita lihat adanya pergerakan yang cukup lincah dari seorang Rules. Ya, momennya itu terjadi ketika adanya beberapa glue wall, sedikit celah yang dimanfaatkan oleh seorang Rules. Ini penting banget ketika lu bisa tenang di saat kondisi ruang gerak yang terbatas. Sempit banget, banyak banget glue wall yang udah dibangun. Tapi kita lihat pergerakan dari seorang Rules, bahkan celah sekecil itu dia masih bisa ngasih damage output terhadap musuhnya. Revive sempet lagi. Iya, revive sempet. Walaupun seperti tadi gua hampir kayak merinding-merinding gitu karena hampir aja dia telat pergerakannya. Ketika dia beres revive, ada sedikit momen dia ke delay gitu kayak pas musuhnya udah samperin dia, tapi dengan cukup cepat dia balikin badan dan tembakan yang cukup on point akhirnya bisa menutup perjalanan daripada musuhnya. Itu penting banget ya, ketenangan dalam ruang yang seperti ini kayak gitu ya. Eksekusinya dingin ya. Ini Dingin. balik lagi ke apa sih namanya, pengalamannya itu sendiri karena lincah, ya. betul sekali, nggak cuma lincah, ini juga apa sih namanya, cara berpikir kita dengan cepat itu juga diuji karena antara kita harus ngeras atau kita harus nge-revive dulu itu mesti dipikirin, dan Rules memutuskan itu dalam waktu yang sangat-sangat cepat, bahkan kurang dari 2 detik dia langsung touch ke temennya buat nge-revive meskipun temennya ke take down lagi. At least aim dari musuhnya tadi nggak kena ke arah Rose, jadinya dia masih sanggup dan kuat untuk melepaskan tembakan kembali. Tetapi kita mendengar suara tembakan yang terjadi sepertinya masih ada di tangan Rans Esports. Di sana masih ada pergerakan dari Zumarawa yang masih tidak aman dan mereka cukup terpisah kali ini ya. Yap, tidak aman, cukup terpisah di circle yang kita lihat udah ada penumpukan di tengah. Ketika lu terlambat dan terpisah dan mau masuk ke daerah musuh, itu bakalan jadi satu masalah nantinya. Lu kekurangan backup, kekurangan informasi, dan bahkan tim-tim lain, lu lihat semuanya udah berada di dalam circle. Hampir semua ya, sorry maksud gue, dan hanya beberapa tim aja yang ada di luar zona.
Jadi kalau lu terpisah ini akan jadi bahaya. Tapi dari seorang Galang gue rasa udah mulai mendengar adanya bau-bau daripada pergerakan musuhnya, yang mana mereka sebenarnya so far masih bisa manfaatin patahan ini. Betul. Tapi nggak bisa terlalu lama juga karena zona udah mengantui di belakang mereka persis banget. Iya, posisi dari tim OP Griffin ini ada di zona tercepat juga dari arah Brasilia dan masih tetap dengan pattern yang sama dari OP Griffin, selalu mengamankan bagian patahannya, enggak di arah rumah hijaunya atau rumah putihnya, dan ngambil yang namanya ada sutet di arah sebelah sana, itu yang selalu mereka amankan untuk bisa jadikan itu checkpoint dan masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan somehow ini dia ada standing tapi tulisannya loading gitu, berarti masih belum dihitung atau gimana. Dan ternyata OP Griffin sudah siap untuk melakukan team fight bersama dengan Force Rider Storm. Kali ini Rama berhasil ditumbangkan oleh David dengan charge boosternya bersama dengan Ham XD pun kali ini harus terjatuh. Dua orang terjatuh tapi Galang juga kali ini hampir dijatuhkan. Masih ada sebuah keluar dan berhasil mendapatkan satu. Galang cukup low kali ini melakukan ending terlebih dahulu, tapi Galangnya pun harus take down. Dan Chelsea sebagai orang terakhir memutuskan untuk mundur karena senjatanya nggak kuat buat perang jarak dekat. Di balik rumah yang lumayan mepet tadi kita lihat daripada tim OP Griffin menurut gue terlalu terpisah. Dan Chelsea nggak punya vision. Chelsea nggak punya vision sama sekali. Lu lihat tadi bahkan dari seorang Rama aja dia coba nembakin Scoopers, itu tuh Scoopersnya langsung cepat-cepat regroup sama teman-temannya tanpa disadari. Rama nggak tahu dari belakang ternyata ada orang. Itu dia ketika lu terpisah, lu bisa ngeras di luar, oke, vision lu bakal lebih luas daripada yang lu datengin. Tapi dengan kondisi ketika lu at least 2-1, nggak 1-1-1. Jadi di segala sisi mereka membagi posisi dan pada akhirnya dari musuhnya lebih bisa untuk membuat decision making lebih baik. Kayak misalnya ya udah mereka kan terpisah 1, 2, 3, yaudah kita datangin yang kanan dulu, kiri baru depan. Dieksekusi satu persatu dengan betul. sangat rapi oleh Force Rider Storm. Dan memang yang jadi minusnya di posisi yang tadi adalah Chelsea-nya tertinggal di arah belakang, atau emang mungkin ditinggalin di arah belakang tapi tidak di tempat yang punya higher ground. Jadinya dari Chelsea sendiri ya kayak tadi dia bebas posisinya, dia sendirian tapi ya perangnya di dalam gitu loh, di antara rumah-rumah. Chelsea mau ngelihat kemana gitu loh. Jadinya keblok banget visionnya. Ada pagar lah, ada rumah Harry Potter yang satunya lah yang samping. Jadinya ya kita lihat aja, Galang aja tadi masuk ke dalam kan. Galang masuk ke dalam ya satu persatu seperti biasa. Nyamperinnya satu persatu. Dan kalau menurut gue itu tidak efektif ketika lu udah lihat satu temen lu kenok, harusnya lu udah mulai regroup yang berdua. Tapi mereka tetap sendiri-sendiri gitu. Itu dia, karena emang udah mutusin buat ya udah kita eksekusi aja apa yang terjadi untuk OP Griffin, apa yang terjadi pada mereka tetap komit. Dan kali ini begitupun komit dilakukan oleh Mekorn untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, tetapi mereka tertembak dari arah belakang. Diikuti ada yang ngentilin MK Esports yang sudah mulai masuk juga menuju ke area rumah pink di tengah-tengah antara Seven House dan juga 13 House. 3 landmine sekaligus, trapping yang cukup unik diterapkan oleh tim Ekoronin untuk mencegah anak-anak dari mantap kali Esports masuk dengan mudah ke arah dalam. Tapi masih ada jalan yang lain. Sebuah ledakan juga sudah mulai terdengar. Faker berada di arah dalam, sementara kali ini Res di arah luar juga sudah mulai tertembak dari arah atas. Masih cukup tenang, nggak mau terburu-buru. 1 flash break, bahkan 2 dilontarkan arah flashbang juga kali ini. Sipit cukup low. 1 Kronos sudah mulai terdengar dinyalakan dari tim Ekoronin, tapi sudah masuk ke arah dalam. 1 orang ditumbangkan, cukup tenang, langsung dicedar lagi sampai Ekoronin benar-benar pulang di posisi ke-10. Full NT Purgatory untuk Sipit dan kawan-kawan. Full NT untuk Sipi dan kawan-kawan. Tapi yang menarik adalah dari tim MK, tadi mereka membagi posisi 3-1. Kalau lu lihat Res jaga bagian belakang, sehingga teman-teman daripada tim Ekoronin fokusnya cuma main di depan. Tanpa sadar ada Res di belakang yang memberikan informasi sebanyak itu terhadap teman-teman daripada tim MK. Yap, ini dia. Ada Jet Capital lagi juga bakal menahan pergerakan dari tim EVOS Immortal. Beberapa pelontar yang masih belum mendapatkan satupun korban, sayang sekali. Padahal Alvaro-nya itu aktif juga dan dua-duanya pakai pelontar. Dan Jet Capital lagi pun kali ini harus masuk ke dalam zona selanjutnya. Sudah mulai mengecil kembali, mengerucut kembali menuju ke area Seven House. Dan EVOS Immortal memutuskan untuk gak masuk ke area pertahanan dari Jet Capital Hagia karena dia tahu tadi dari Jet Capital Hagianya pakai pelontar dan itu bakal ngasih resiko cukup besar buat EVOS kalau 4-4-nya masuk sekaligus ke arah sana. Iya, pertama itu pelontar, kedua mereka juga pengen bermain secara objektif. Kenapa? Karena zonanya sudah semakin dekat lagi sama mereka dan mereka nggak mau ketinggalan, dimana kita masih 8 tim tersisa dengan circle sekecil ini. Itu dia, aku heran malah di
memasuki ke akhir season ini temponya malah semakin melambat. Apa yang terjadi? Justru ini loh, karena memang tim-tim yang main juga konsisten dari awal yang di atas, tapi kesalip-kesalip pada akhirnya di akhir salip-salipan poin dan semuanya pada nggak mau buat keculik di awal-awal. Dan kali ini dari tim mantap kali pun sudah mulai bergerak masuk dalam zona selanjutnya. Begitupun Jet Capital Hagia berada di zona paling tercepat. Justru malah mereka ditahan balik sama EVOS Immortal. Tentunya Rans Esports masih ada 2 orang. Rules dengan pelontarnya sudah mulai bergeser ke arah bawah. Black di sana menjadi target tapi masih cukup aman, tidak terledakan. Jet Capital tereliminasi. Rules turun ke arah bawah dengan 3 buah clue yang dipasang. Tapi kali ini ledakan dari Y tidak bisa dihindari oleh seorang Rules. Rama sendirian. Chrono dinyalakan. Rulesnya harus sudah terending. Sementara masih ada 2 orang OP Griffin tumbang di posisi ke-7. Masih ada 5 tim tersisa. Kali ini mantap kali, mantap pisan 10 kill sejauh ini. Wow. Dengan space yang udah sesempit ini, banyak banget utility yang keluar kayak pelontar, granat dan lain-lain. Dan ya skill aktif juga sudah mulai keluar. Itu membuat dari beberapa tim yang ketinggalan circle, akhirnya mau gak mau menerima nasib yang kurang baik gitu kan. Di spawn utility lah, dikasih tembakan-tembakan lah. Tapi yang menarik, tadi gue ada sama XD sendirian, tapi akhirnya ketahuan ya. Iya, dia bener. sendirian di sana di rumah paling besar, tapi akhirnya dia berhasil ketahuan juga. Tapi di sisi lain kita lihat ini EVOS Immortal mau gak mau sudah melakukan karena zonanya udah mulai menyempit ke arah mereka. Betul sekali, EVOS Immortal bergerak ke arah dalam. Ada MK juga di sana yang sudah tertembak, masih aman untuk masuk. Sementara Black berhasil dapetin seorang dude, tapi Black pun tumbang karena suara sakit sekali. Terkena leman seorang man kali ini nggak sadar, terending juga. Tapi charge booster di arah sana mengeliminasi banyak sekali player, bahkan dari MK pun tumbang. EVOS yang masuk kali ini, masih ada 1 lagi yang tersisa, masih tumbang streetnya, tapi why tidak bisa menahan damage. Dan ini dia buya untuk EVOS Immortal. Well, EVOS